Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama aku Emilia Nurla. Di sini aku akan ngejelasin materi di mata kuliah yang berbeda. Nah, kali ini aku akan ngejelasin tentang mata kuliah komunikasi antar budaya. Nah, dan konteksnya yang akan kita bahas adalah subbudaya, budaya, dan juga kontekstualisasinya. Nah, kemudian ini materi pembelajaran kita. Yang pertama ada budaya. Apa sih budaya itu? Gitu kan, pengertiannya apa? Nah, nanti juga aku akan jelasin juga konsep budaya itu gimana dan juga contohnya juga. Nah, kemudian yang kedua, ada subbudaya. Nah, apa sih pengertian budaya itu? Kemudian contohnya juga akan aku bahas di sini. Nah, dan yang terakhir adalah kontekstualisasi. Sama, apa sih kontekstualisasi itu? Pengertiannya apa? Dan juga contohnya juga. Nah, oke, langsung saja. Ini adalah budaya. Nah, pengertian budaya menurut para ahli gitu. Yang pertama nih, ada Tehal menjelaskan bahwa budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya. Yang kedua, Peter dan Olson tahun 1999. Budaya adalah arti atau makna adalah jika sebagian besar dari orang yang berada di dalam sebuah kelompok sosial yang memiliki pemahaman mendasar yang sama terhadap makna tersebut gitu. Nah, yang ketiga, Jason dan Trenholm. Nah, dia menyebutkan bahwa budaya diartikan sebagai seperangkat norma, nilai, kepercayaan, adat istiadat, aturan, dan juga kode. Kemudian yang terakhir menurut Angel, Blackwell, dan Miniard tahun 1995. The culture refers to a set of values, idea, artifact, and other meaningful symbols that help individuals communicate, interpret, and evaluate as member of society. Nah, itu budaya menurut para ahli. Nah, di sini aku simpulin nih pengertian tentang budaya gitu. Nah, budaya adalah suatu cara hidup yang mengatur supaya setiap insan manusia memahami dan mengerti apa yang harus dilakukan, diperbuat, serta untuk menentukan perilaku dan menjalin hubungan dengan manusia yang lain. Nah, ini aku langsung jelasin nih subbudayanya. Subbudaya adalah grup budaya dalam cangkupan yang berbeda yang menggambarkan segmen yang teridentifikasi dalam masyarakat yang lebih besar atau sebuah kelompok budaya tertentu yang berbeda yang hadir sebagai sebuah segmen dalam sebuah masyarakat yang lebih besar dan juga kompleks tentunya. Nah, lanjut mengenai konsep budaya. Nah, konsep budaya ini ada beberapa konsep, yaitu unsur budaya, wujud budaya, kemudian faktor budaya, faktor pendukung dan faktor penghambatnya, dan fungsi dan manfaat budayanya. Nah, untuk unsur budaya yang pertama ada nilai, value. Nah, di sini apa sih nilai itu, ya kan? Nah, nilai adalah kepercayaan atau segala sesuatu yang dianggap penting oleh seseorang atau suatu masyarakat. Jadi nilai itu mengarahkan seseorang untuk berperilaku yang sesuai dengan kebudayaannya. Nah, nilai itu akan mempengaruhi sikap seseorang, yang kemudian sikap akan mempengaruhi perilaku seseorang. Jadi seperti itu. Jadi nilai itu sangat berpengaruh terhadap budaya. Kemudian yang kedua ada norma. Nah, norma adalah aturan masyarakat tentang sikap baik dan buruk
tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, norma dibagi dua. Yang pertama, norma disepakati berdasarkan aturan pemerintah, biasanya berbantu peraturan seperti undang-undang. Nah, norma yang kedua adalah norma yang ada dalam budaya dan biasa dipahami dan dihayati jika orang tersebut berinteraksi dengan orang-orang yang dari budaya yang berbeda. Dari orang-orang budaya yang sama. Nah, kemudian yang ketiga ada kebiasaan, custom. Kebiasaan adalah berbagai bentuk perilaku dan tindakan yang diterima secara budaya. Nah, kebudayaan diturunkan dari generasi ke generasi secara turun-temurun. Kemudian yang keempat ada larangan. Nah, larangan ini berbagai bentuk kebiasaan yang mengandung aspek moral. Biasanya berbentuk tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang dalam suatu masyarakat. Pelanggaran terhadap larangan tersebut akan mengakibatkan sanksi sosial, biasanya bersumber dari budaya atau nilai-nilai agama. Nah, yang kelima ada konvensi. Konvensi menggambarkan norma dalam kehidupan sehari-hari, anjuran atau kebiasaan bagaimana seseorang harus bertindak sehari-hari, dan biasanya berkaitan dengan perilaku konsumen yang rutin dilakukan konsumen. Contohnya, minum teh, kopi dengan gula, memasak menggunakan garam, seperti lagi anak yang menyebut orang tuanya ayah atau ibu, kemudian ayah atau bunda, atau juga mama atau papa, bisa juga umi abi, dan papa mama, papi mimi, ya bisa aja, banyak sekali. Nah, kemudian yang keenam ada mitos. Nah, mitos ini menggambarkan sebuah cerita atau kepercayaan yang mengandung nilai idealisme bagi suatu masyarakat sendiri. Nah, mitos ini seringkali sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Contohnya, pada masyarakat Jawa mengenai raja-raja dan juga para penganut agama, contohnya seperti Wali Songo. Nah, lanjut ke simbol. Simbol adalah segala sesuatu seperti benda, nama, warna, dan juga konsep yang memiliki arti yang penting lainnya. Nah, maksudnya itu makna yang budaya yang diinginkan lah gitu. Nah, contohnya seperti bendera warna kuning yang dipasang di suatu tempat dan simbol bahwa ada warga yang telah meninggal di daerah tersebut, dan banyak contoh lainnya. Kemudian yang terakhir nih, budaya dan konsumsi. Budaya mempengaruhi bagaimana individu mengambil keputusan. Budaya adalah variabel utama dalam penciptaan dan komunikasi makna di dalam produk. Jadi persepsi konsumen terhadap sesuatu termasuk bagaimana cara berpikir, percaya, dan bertindak ditentukan oleh lingkungan budaya sekitar konsumen itu berada serta kelompok yang berhubungan dengan konsumen. Jadi seperti itu unsur budayanya. Lanjut ke wujud budaya. Wujud budaya ada 3, ada gagasan atau ide pokok, ada aktivitas, kemudian juga ada hasil budaya yang dihasilkan. Nah, lanjut ke faktor pendukung. Nah, jadi dalam budaya ini ada faktor pendukung untuk mendukung suatu budaya dalam masyarakat itu. Yang pertama adanya niatan untuk melestarikan budaya. Yang kedua, timbul dan tertanam dalam hati rasa cinta akan budaya itu. Dan yang ketiga, terdapat generasi penerus yang siap untuk melanjutkan budaya. Yang keempat, tetap menjaga kelestarian budaya agar budaya tidak lenyap atau tidak hilang. Nah, yang terakhir adanya perubahan dalam lingkungan hidup yang bisa mendukung berkembangnya suatu budaya. Nah, lanjut ke faktor penghambat. Jadi ada faktor pendukung, ada juga faktor penghambat dalam suatu budaya. Yang pertama, banyak budaya asing yang masuk bisa menggeser budaya lokal. Yang kedua, tidak ada rasa dalam diri masyarakat untuk tetap melestarikan budaya tersebut. Yang ketiga, generasi penerus yang sudah tidak peduli dengan adanya
budaya. Dan yang terakhir, menganggap bahwa budaya itu yang ada adalah budaya kuno, sehingga membiarkan budaya itu menghilang, ditelan arusnya zaman. Nah, lanjut yang terakhir ada fungsi dan manfaat budaya, yaitu satu, timbul rasa toleransi dan empati. Yang kedua, masyarakat menjadi lebih saling menghargai antara satu individu dan individu lainnya. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa nasionalisme yang tinggi. Nah, di sini ada pengaruh kebudayaan juga. Yang pertama ada tekanan pada kualitas, kemudian ada perubahan sikap terhadap kerja dan kesenangan, dan perubahan peran wanita, kemudian peningkatan waktu senggang, ada juga perubahan kehidupan wanita juga, dan pembelian secara impulsif dan hasrat dan kenyamanan juga dalam suatu budaya. Nah, di sini saya kutip dari Angel, Blackwell, dan Miniard tahun 1995 menyebutkan 10 sikap dan perilaku yang dipengaruhi oleh budaya. Yang pertama ada kesadaran diri dan ruang, sense of self and speech. Nah, yang kedua ada komunikasi dan bahasa. Selanjutnya ada pakaian dan penampilan. Yang keempat, makanan dan kebiasaan makan. Yang kelima, waktu dan kesadaran akan waktu. Yang keenam, nilai dan juga norma. Yang ketujuh, hubungan keluarga, organisasi dan juga lembaga pemerintah. Dan kedelapan, kepercayaan dan juga sikap. Dan 9, proses mental dan belajar. Dan yang terakhir adalah kebiasaan kerja. Jadi itu sikap dan perilaku yang bisa mempengaruhi suatu budaya. Nah, ini contohnya teman-teman. Contoh budayanya ada 6. Saya kutip. Yang pertama ada rumah adat, ada musik, ada seni tari, ada gotong royong juga. Kemudian ada upacara potong jari tuh di Papua. Nah, sama juga di Ngambem. Jadi setiap negara, setiap wilayah itu pasti punya rumah adat yang berbeda-beda. Kemudian musik yang berbeda-beda juga, ada musik keroncong dan sebagainya. Kemudian ada seni tari juga, ada tari remo, tari reok, tari piring, sesuai daerah yang ada. Dan kita ada gotong royong. Nah, jadi seperti itu. Kembali ke sub budaya, materi yang kedua. Nah, ini sub budaya menurut para ahli. Ada 4 yang saya ambil. Yang pertama adalah Coulter dan Armstrong tahun 2001 menjelaskan bahwa subbudaya adalah sekelompok orang dengan sistem nilai bersama berdasarkan pengalaman dan juga situasi hidup yang sama juga. Yang kedua dari Staten dan Lamarto tahun 2001 juga, bahwa subbudaya adalah bagian yang integral dalam sebuah kebudayaan yang heterogen, sepertinya di Amerika Serikat lah gitu. Kemudian yang ketiga dari Women dan Minor menjelaskan bahwa subbudaya adalah subdivisi kebudayaan nasional yang didasarkan atas beberapa karakter yang menyatukan. Nah, dan yang terakhir adalah dari Sumarwan tahun 2003 menjelaskan bahwa suatu budaya terdiri beberapa kelompok yang dicirikan oleh adanya perbedaan perilaku yang didasarkan kepada perbedaan karakteristik sosial, ekonomi, dan demografi konsumen. Jadi itu pengertian menurut para ahli tentang subbudaya. Nah, ini ada macam-macam subbudaya. Yang pertama ada subbudaya agama, subbudaya usia, subbudaya etnis, ya. Kemudian ada subbudaya geografis dan regional, dan yang terakhir ada subbudaya jenis kelamin. Jadi macam-macamnya banyak banget. Nah, di sini aku ngejelasin juga ada subbudaya kelas sosial. Nah, ini ada KPPO. K itu keluarga, P yang pertama itu pekerjaan, P yang kedua pemilikan, dan O ini ada orientasi nilai. Nah, keluarga adalah faktor pertama dalam pembentukan diri. Nah,
pembentukan diri itu kan mempengaruhi suatu budaya itu nantinya. Nah, yang kedua ada pekerjaan. Pekerjaan juga sangat mempengaruhi gaya hidup dan merupakan basis terpenting juga untuk menyampaikan prestis, kehormatan dan juga respek. Nah, yang P ketiga ada pemilikan. Nah, pemilikan ini adalah simbol keanggotaan kelas. Tidak hanya jumlah pemilikan tetapi sifat pilihan yang dibuat. Keputusan pemilikan yang mencerminkan kelas sosial suatu keluarga adalah pilihan di mana untuk tinggal. Nah, pilihan lainnya yang berfungsi sebagai indikator status sosial mencangkup keanggotaan dalam klub, gaya perabot, jenis liburan, dan juga busana. Dan yang terakhir adalah orientasi nilai. Jadi nilai kepercayaan bersama mengenai bagaimana orang harus berperilaku menunjukkan kelas sosial di mana seseorang termasuk di dalamnya. Nah, lanjut, konteks yang ketiga adalah kontekstualisasi. Jadi, secara etimologi kata kontekstual berasal dari kata konteks yang berarti hubungan, konteks, suasana dan juga keadaan. Kemudian secara umum kontekstual mengandung arti yang berkenan, relevan, ada hubungan atau kaitan langsung, mengikuti konteks yang membawa maksud, makna dan juga kepentingan. Jadi kontekstualisasi adalah usaha menempatkan sesuatu dalam konteksnya sehingga tidak asing lagi, tetapi tetap terjalin dan menyatu dengan keseluruhan seperti benang dalam tekstil. Nah, di sini juga saya menyimpulkan bahwa kontekstualisasi merupakan kaitan antara budaya dan lingkungan asli atau dunia nyata untuk dapat diterapkan dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Nah, dalam kontekstualisasi tidak hanya kebudayaan yang menentukan setiap situasi dalam kondisi sosial pun juga turut berbicara. Karakteristik interaksi yang menentukan konteks ada 3. Nah, pertama komunikasi antar pribadi, komunikasi organisasi dan juga kelompok, dan yang terakhir ada komunikasi politik. Nah, jadi itu teman-teman yang bisa saya jelasin tentang budaya, subbudaya dan juga kontekstualisasi. Terima kasih atas waktu yang telah disempatkan. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye-bye.